Baiklah, hari ini Ibu sebelum menjelaskan materi, kalian jangan lupa untuk mencatat. Yang pasti kalian harus mendengarkan dan pahami ya materi hari ini. Baik, Ibu akan jelaskan materi hari ini. Setelah kalian belajar materi hari ini, coba Ibu ingin bertanya, kenapa sih kita harus belajar mengenai kebangkitan nasional? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan sebutkan nama dan berikan jawabannya ya. Saya Ainun Nur Rahma ingin menjawab pertanyaan Ibu bahwa kebangkitan nasional Indonesia itu penting karena kita tahu sejarah rakyat Indonesia yang telah berjuang, dan kita sebagai bangsa Indonesia, generasi mudanya harus meneruskan cita-cita bangsa. Betul sekali Ainun, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Ya, betul sekali dengan apa yang sudah dijawab oleh Ainun tadi. Nah, kita itu harus bersyukur dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia terlebih dahulu. Nah, kita juga sebagai generasi muda harus mempersiapkan nih semangat kita agar kita juga tidak kalah semangatnya dengan rakyat Indonesia yang dulu yang sudah berjuang sehingga Indonesia ini merdeka. Begitu. Oke, sekarang Ibu juga mau tanya lagi nih, siapa yang mau jawab ya? Yang pertanyaannya adalah, coba jelaskan secara singkat sejarah dari kebangkitan nasional yang sudah Ibu paparkan tadi. Ya, silakan sebutkan nama dan berikan jawabannya. Bu, saya Mariam. Awalnya ekonomi di Eropa hancur, jadi negara-negara Eropa mulai cari ekonomi ke seluruh dunia. Tapi di Indonesia malah menjajah dan mendirikan VOC. Coba, bagaimana keadaan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adanya kebangkitan nasional dan setelah adanya kebangkitan nasional? Ayo, siapa yang mau jawab? Oh ya, silakan. Saya Fatimah. Sebelum tahun 1908, Indonesia itu dipaksa tanam paksa, kerja rodi. Setelah tahun 1908, banyak didirikan organisasi untuk kemerdekaan. Baik, Fatimah, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali anak-anak apa yang sudah dijawab oleh Fatimah. Sebelum tahun 1908 itu rakyat Indonesia itu sangat menderita, dieksploitasi tenaga kerjanya, disuruh kerja terus, lalu mereka harus menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak atau tanam paksa. Nah, setelah tahun 1908 itu banyak sekali organisasi yang didirikan untuk menyiapkan kemerdekaan. Dari kebangkitan nasional ini sendiri, setelah tahun 1908 ada yang namanya Budi Utomo, Serikat Islam, lalu ada juga Indis Partij dan partai yang muncul-muncul lainnya. Nah, oke. Sekarang Ibu masih ada pertanyaan. Siapa yang mau jawab nanti angkat tangan seperti tadi ya. Siapa pendiri dari Budi Utomo? Ya, silakan. Saya, Bu. Jawabannya Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin. Ya, Mariam, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali ya yang sudah dikatakan oleh Mariam. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Coba kalian analisis kenapa sih bisa terjadinya kebangkitan nasional? Apa penyebab terjadinya kebangkitan nasional ini? Oh ya, silakan. Saya, Bu. Kebangkitan nasional Indonesia karena adanya politik etis dan sehingga banyak anak yang berpendidikan. Terima kasih Ainun, jawabannya betul sekali karena adanya politik etis. Nah, awalnya itu kebangkitan nasional terjadi karena keturunan Belanda ini ya, yang dua orang tadi itu dia merasa miris dengan keadaan bangsa Indonesia. Lalu dia ini mengusulkan atau mendirikan yang namanya politik etis, di mana politik etis ini adalah politik balas budi. Jadi adanya irigasi, pendidikan. Nah, lalu
banyaknya nih orang-orang Indonesia yang belajar sekolah, jadi mereka berpendidikan sehingga menimbulkan rasa kesadaran akan adanya bangsa, kemerdekaan, kebebasan seperti itu. Jadi bangkitlah adanya Budi Utomo dan organisasi-organisasi lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, cukup sampai di sini materinya serta pertanyaannya tadi yang terakhir. Untuk yang tadi sudah menjawab, kalian mendapat poin plus.